Alison Dickey lahir pada tanggal 1 Juli 1968 di Queensland, Australia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan dan memiliki kecintaan pada dunia balet sejak kecil. Dia unggul secara akademis dan menguasai 6 bahasa. Di tahun 1993, Alison memenangkan gelar dalam kontes kecantikan lokal, di mana dia memperlihatkan keterampilan baletnya dalam ajang itu. Setelah lulus universitas, dia mendapatkan pekerjaan di pusat penerbangan Brisbane, di mana karirnya cepat melejit. Dia diakui oleh bosnya sebagai seseorang dengan bakat yang luar biasa dan juga cerdas. Di tempat inilah Alison bertemu dengan Gerard Baden-Clay yang adalah calon suaminya. Gerard lahir pada tanggal 9 September 1970 di Bournemouth, Inggris. Dia berasal dari garis keturunan yang memiliki pangkat. Kakek buyutnya adalah seorang pemimpin militer Inggris yang terkenal dan pendiri dari Gerakan Pramuka. Gerard dan Alison menikah pada tanggal 23 Agustus 1997. Pada tahun 2002, Alison hamil dan kemudian melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Hannah. Setelah melahirkan, Alison memilih untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga. Selama kurun waktu ini, Gerard beralih berbagai pekerjaan. Dia kemudian membuka bisnis real estate di Brisbane bersama dengan orang tuanya. Pada tahun 2004, keluarga mereka bertambah satu anggota lagi dengan lahirnya putri kedua yang diberi nama Sarah. Dan kemudian anak bungsu mereka, Eleanora, lahir pada tahun 2006. Alison yang terus berada di rumah untuk merawat anak-anaknya mulai merasakan sikap acuh tak acuh dari suaminya. Dan semuanya berpuncak pada pengakuannya yang mengejutkan bahwa dia tidak lagi mencintainya. Perilaku Gerard terhadap Alison berubah. Dia mulai sering mengkritik dan memarahinya, hanya karena menyiapkan makanan yang kurang menarik atau karena tidak menjaga kebersihan rumah. Dia bahkan terkadang melabeli Alison sebagai seorang pemalas. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak lagi menarik baginya. Dan dalam menghadapi komentar-komentar ini, Alison memilih untuk tetap diam. Dia membuat buku harian pribadi di mana dia mendokumentasikan cintanya untuk Gerard, perselisihan yang berulang di rumah, dan perasaan bersalahnya sendiri. Alison bertekad untuk memperbaiki pernikahannya dengan harapan dapat menyalakan kembali kasih sayang Gerard. Dan meskipun hatinya terus merasa kacau, Alison berhasil menutupinya. Dia tetap terlihat sebagai sosok yang ceria, hangat, dan juga baik hati. Di tahun 2011, setelah banjir yang menghancurkan Queensland, bisnis real estate Gerard mengalami kemunduran. Dia mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan hutang sekitar $1 juta Australia. Pada bulan Oktober di tahun itu juga, Alison mengetahui perselingkuhan rahasia Gerard dengan seorang rekan kerjanya yang bernama Tony McHugh. Gerard dan Tony pertama kali bertemu pada tahun 2008 ketika dia menjadi klien. Tony yang saat itu juga mengalami masalah di pernikahannya menjadi dekat dengan Gerard. Mereka pun mulai berselingkuh ketika Gerard menggambarkan hubungannya dengan istrinya sebagai hubungan platonis saja. Dia mengklaim pernikahan mereka sudah tidak intim dan bahwa ia tetap bersama dengan istrinya hanya demi ketiga anaknya. Gerard meyakinkan Tony tentang masa depan hubungan mereka termasuk pernikahan. Namun setelah hampir 4 tahun berselingkuh, Gerard masih belum memulai proses perceraiannya.
Malahan, setelah Allison mengetahui perselingkuhan tersebut di bulan Oktober 2011, Gerard memberitahu Tony bahwa hubungan mereka harus berakhir. Gerard mengakhiri perselingkuhan mereka dan memecat Tony dari bisnis real estate-nya. Dia kemudian berbaikan dengan Allison yang memilih untuk memaafkannya. Namun pada bulan Januari 2012 semuanya berubah lagi. Saat itu Gerard tiba-tiba mengajak Tony makan malam dan dia pergi tanpa menggunakan cincin kawinnya. Pada makan malam itu dia menyatakan perasaannya pada Tony dan dia bersumpah untuk segera memulai proses perceraian. Tony terpengaruh dan percaya pada Gerard. Pada bulan April 2012, Tony dan Gerard berbicara tentang konferensi real estate. Namun tanpa diduga, Gerard mengemukakan bahwa Tony akan bertemu dengan Allison di sana. Tony menjadi kesal dengan hal ini karena Gerard masih belum memberitahu istrinya. Dia mulai merasa frustasi dan ragu tentang masa depan hubungan mereka. Gerard meminta maaf dan menyatakan komitmennya untuk segera bercerai dalam waktu 3 bulan. Pada tanggal 20 April di pukul 7:14 di pagi hari, Gerard menghubungi polisi, di mana dia melaporkan tentang hilangnya istrinya. Dia mengatakan melihat istrinya itu terakhir kali sedang menonton TV di sekitar pukul 10 malam pada malam sebelumnya. Setibanya di rumah Gerard, polisi melihat goresan lengkung yang dalam di wajahnya, yang katanya diakibatkan oleh luka pisau cukur. Selama pemeriksaan lebih lanjut, polisi melihat tanda merah kecil di dadanya. Gerard menjelaskan kalau itu karena gigitan dari ulat yang ditemuinya saat mengganti lampu di luar ruangan. Pemeriksaan di dalam rumah tidak menemukan adanya tanda-tanda serangan. Semuanya terlihat rapi dengan tempat tidur yang rapi juga. Gerard terlihat tenang menyiapkan putrinya untuk bersekolah. Polisi juga sempat menanyai ketiga putrinya yang ingat dia tertidur dengan lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh ibu mereka. Namun tak satu pun dari mereka melihatnya lagi sejak dia mematikan lampu. Ketiga anak itu menangis selama interogasi. Salah seorang anak menggambarkan orang tua mereka pada umumnya terlihat bahagia dan baik satu sama lain. Polisi memulai pencarian di sekitar rumah dan mewawancarai tetangga untuk petunjuk apapun tentang keberadaan Allison. Tetapi tidak ada yang melaporkan melihat atau mendengar sesuatu yang tidak biasa. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan di hari itu adalah noda darah kecil di mobil Allison dan sehelai rambutnya di bagasi. Operasi pencarian skala besar segera dilakukan dengan tim penyelamat dan relawan menjelajahi bendungan di dekat rumah. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan menemukan Allison dalam keadaan hidup semakin berkurang. Gerard terlihat putus asa dan dia menangis sambil berbicara kepada media, berharap akan kepulangan istrinya. Di saat yang bersamaan, dia menyarankan Tony untuk menghentikan komunikasi mereka dan bersikap tidak menarik perhatian. Namun Gerard berjanji bahwa mereka akhirnya akan bersama. Pada tanggal 30 April 2012, seseorang menemukan jenazah yang membusuk di tepi sungai di bawah jembatan Kolo Creek, sekitar 12 km dari rumahnya Gerard. Tak lama setelah jenazah itu ditemukan, terkonfirmasi sebagai Allison yang berusia 43 tahun. Catatan gigi mengkonfirmasi identitas Allison dan dia mengenakan pakaian yang sama seperti saat dia menghilang. Keesokan harinya, Gerard langsung menghubungi perusahaan asuransi untuk membahas klaim asuransi jiwa istrinya yang bernilai $800.000 Australia. Dekomposisi tingkat lanjut membuat tidak bisa ditentukan penyebab kematiannya.
Indikasi forensik mengarah pada kemungkinan pencekikan yang mengarah pada klasifikasi kematiannya sebagai pembunuhan. Pada tanggal 11 Mei 2012, Allison dimakamkan. Gerard tampak putus asa meneteskan air mata selama kebaktian. Dia terlihat menghibur ketiga putrinya dan menyampaikan penghiburan kepada orang tua Allison. Sementara itu, Gerard tetap menjaga kontak rahasia dengan Tony, hanya menggunakan telepon umum untuk komunikasi. Dia memberitahu Tony tentang keadaan tragis seputar kematian istrinya dan memohon Tony untuk merahasiakan hubungan gelap mereka dari penyelidikan polisi. Namun dalam penyelidikan pembunuhan Allison, Gerard dengan cepat menjadi tersangka utama. Dia mempertahankan ceritanya bahwa dia terakhir kali melihat istrinya di sekitar pukul 10 malam dan istrinya itu tidak ada di rumah saat dia bangun keesokan paginya. Namun bukti yang bertentangan mulai muncul ketika detektif menemukan bahwa Gerard telah mengisi daya ponselnya di pukul 2 pagi dan berada di depan komputernya pada pukul 5 pagi. Analisis forensik bertentangan dengan klaimnya tentang luka akibat pisau cukur yang menunjukkan tanda-tanda di pipinya menyerupai goresan kuku. Juga tidak ditemukan adanya darah yang terdeteksi di pisau cukurnya. Seorang ahli biologi juga menentang penjelasan Gerard tentang gigitan ulat di dadanya dengan mencatat bahwa tidak adanya jenis ulat seperti itu di area rumahnya. Seorang spesialis botani menyimpulkan bahwa ketika jenazah Allison ditemukan, di rambutnya ditemukan beberapa jenis daun yang berbeda. Dan daun itu cocok dengan dedaunan di taman belakang rumah. Diduga jenazahnya diseret melewati area tersebut. Sebulan setelah pemakaman Allison pada tanggal 13 Juni 2012, Gerard secara resmi diinterogasi di kantor polisi. Dia kemudian ditangkap dan didakwa atas pembunuhan istrinya dan merusak jenazahnya. Dia menegaskan ketidakbersalahannya dan bersumpah untuk melawan tuduhan sampai akhir. Permohonan jaminan Gerard ditolak pada tanggal 22 Juni karena hakim mengatakan dia terlalu beresiko untuk kabur. Selama proses itu, penyelidik menghubungi Tony untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Gerard. Menghadapi penyelidikan, Tony mengungkapkan kebenaran tentang hubungan rahasia mereka selama 4 tahun terakhir. Terutama beberapa hari sebelum hilangnya Allison, di mana Gerard telah mengirimkan Tony surat yang menjanjikan bahwa dia akan bersamanya. Jaksa penuntut menuduh bahwa Gerard membunuh Allison untuk mengklaim pembayaran asuransi, agar dia bisa melunasi utangnya dan memulai hidup baru dengan Tony. Mereka berteori tentang kejadian pada malam hari itu. Setelah menidurkan anak mereka di pukul 10 malam, Allison dilaporkan bergabung dengan Gerard untuk menonton TV. Pertengkaran hebat diyakini terjadi saat Allison mencakar pipinya Gerard. Jejak DNA ditemukan di bawah kuku Allison, tetapi tidak bisa ditentukan milik siapa karena DNA-nya itu dalam keadaan rusak. Penuntutan menyatakan bahwa Gerard mencekik Allison, menyeret tubuhnya melalui halaman belakang, kemudian mengangkutnya ke bagasi mobil, pergi menuju sungai dan membuang tubuhnya di bawah jembatan. Mereka yakin Gerard mengira sungai akan menghanyutkan tubuhnya dan menyembunyikan kejahatannya. Setelah melakukan kejahatan itu, Gerard kembali ke rumah, mengisi daya ponselnya, membersihkan rumah dan melaporkan Allison hilang keesokan paginya. Pada bulan Juni 2014, jaksa penuntut dengan tegas menyatakan Gerard bersalah. Namun Gerard dengan tegas membantah keterlibatan apapun. Di pengadilan, dia mengakui adanya perselisihan dengan Allison, menyatakan bahwa Allison mungkin meninggalkan rumah di larut malam dalam keadaan depresifnya.
dan mungkin dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Teori ini ditolak keras oleh keluarga dan teman-teman Allison yang yakin akan cinta Allison pada ketiga anaknya. Mereka yakin Allison tidak akan pernah meninggalkan mereka bertiga. Teman-teman Allison menggambarkan Gerard sebagai sosok orang yang sombong dan tidak jujur. Dan mereka yakin bahwa cinta Allison yang dalam pada suaminya telah membutakannya terhadap sifat-sifat negatifnya. Di persidangan, kutipan dari buku harian Allison ditampilkan yang mengungkapkan rasa keterasingan dan kendali dari suaminya. Terutama setelah kelahiran anak pertama mereka, Allison begitu merasa kesepian, terkurung di rumah, dan merinci perilaku Gerard yang suka mengendalikan termasuk menghinanya. Gerard melacak percakapannya melalui monitor bayi, mengatur keuangannya, menghapus kontak kerabat dari teleponnya, dan memblokir panggilan mereka. Pada tanggal 15 Juli 2014, Gerard dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Namun pada tahun 2015, dia naik banding atas putusan hukumannya yang hasilnya diputuskan bahwa pembunuhan itu tidak disengaja. Dan dengan demikian mengurangi masa hukuman penjaranya. Namun, putusan ini memicu kemarahan publik yang besar yang berpuncak pada aksi protes dengan sekitar 4.000 peserta berdiri dalam solidaritas dengan keluarganya Allison. Menanggapi sentimen publik, pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Australia membatalkan banding, yang akhirnya memulihkan hukuman semula. Akibatnya, pembebasan bersyarat Gerard juga ditangguhkan setidaknya hingga tahun 2027. Di bulan Februari 2017, ayah Allison ditunjuk sebagai pemegang dari harta Allison. Juga diputuskan bahwa Gerard tidak berhak atas harta apapun dalam kasus kematian istrinya. Setelah persidangan Gerard selesai, Tony pindah ke Bali, di mana dia mengikuti kegiatan pengajaran dan juga kerja amal. 4 tahun kemudian dia pindah ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan karirnya di bidang pendidikan. Tony sekarang menjalani gaya hidup sederhana dan merahasiakan detail pribadinya. Dia terhubung dengan teman-teman melalui media sosial menggunakan akun anonim. Dalam interaksi media terbarunya, Tony menyatakan penyesalan tentang situasi yang terjadi dan mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Allison. Ketika putri Allison dirawat oleh kakek nenek dari pihak ibu mereka, seluruh harta Allison termasuk uang asuransinya diberikan kepada ketiga anaknya. Pada tahun 2022, putri pertama telah menyelesaikan pendidikan universitasnya dan mengejar karir di bidang tari mengikuti jejak ibunya. Untuk menghormati Allison dan mengatasi masalah krisis kekerasan dalam rumah tangga, kakak perempuan Allison mendirikan organisasi amal. Yayasan ini didedikasikan untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampaknya. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!